Halo, jumpa lagi bersama Lubere Channel. Tetap di saluran tentang materi-materi pendidikan. Untuk kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan materi atmosfer dan kaitannya dengan kehidupan. Sebelum saya sampaikan lebih panjang, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubere Channel. Simak ya materinya. Atmosfer dan kaitannya dengan kehidupan. Atmosfer dalam kaitannya dalam kehidupan di dalam wilayah Indonesia. Kalau disimak gambar itu ada kincir angin besar ya. Angin juga dapat digunakan terutama oleh para nelayan tradisional. Angin digunakan untuk berangkat melabuh pada waktu sore hari dan kembali ke daratan pada pagi harinya. Sebagai makhluk hidup, manusia juga sangat bergantung dengan yang namanya angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Semua makhluk hidup yang ada di dunia tidak dapat hidup tanpa udara. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Sifat-sifat atmosfer: tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Kedua, dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengerut. Transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer. Kalau Anda lihat di tabel komposisi udara dalam atmosfer, bahwa komposisi atmosfer itu terdiri dari gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, nitrogen, monoksida, dan hidrogen. Untuk simbol dan volume bisa Anda simak. Nitrogen disimbolkan N2, itu 78 volumenya untuk komposisinya. Oksigen O2 itu cuma 21 volumenya. Argon Ar 0,9, karbon dioksida CO2 0,03, neon uap air ya itu. Kemudian karbon monoksida CO, partikel-partikel pada debu dan serbuk, itu volume pada komposisi atmosfer. Tabel berikutnya berkaitan dengan hubungan antara ketinggian lapisan udara dengan komposisi macam-macam zat dalam prosentase. Ada zat lemas, zat pembakar, argon, dan zat air atau hidrogen. Untuk ketinggian kilometernya, kalau zat lemas antara 15 sampai 100 itu 79 ya, 79,5 sampai di 100%-nya 3,0. Kalau zat pembakar 19,7 titik 15% kilometernya, dan 100 km itu 0. Argon 0,8 di 15 kilometernya dan 100-nya 0. Zat air atau hidrogen di titik 15 kilo 0 dan titik 100 kilometernya adalah 97. Gas-gas lainnya yang volumenya relatif sangat kecil adalah helium, krypton, dan xenon. Manfaat atmosfer sebagai sarana pernafasan dan pembakaran. Memungkinkan terjadinya awan karena udara mengandung air uap. Manfaat atmosfer yang kedua, memungkinkan terjadinya awan karena udara mengandung uap air yang mengembun, membentuk awan, dan menghasilkan hujan. Yang ketiga, sebagai perlindungan manusia dari sengatan sinar matahari. Adanya udara menyebabkan suhu bumi tidak terlalu tinggi pada siang hari dan tidak terlalu rendah pada malam hari.
Yang kelima, lapisan udara melindungi bumi dari hujan meteor. Struktur atmosfer. Ilmu yang mempelajari tentang atmosfer itu khususnya bagian bawah disebut meteorologi. Atmosfer atas mempunyai ketinggian lebih dari 20 km dan lebih dikenal dengan aeronomi. Berdasarkan struktur thermalnya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Berdasarkan jenis dan kondisi gas, yang pertama ada ionisasi. Berdasarkan konsentrasi elektron yang berbeda-beda, terdapat ionisasi dibagi atas lapisan-lapisan D, E, F1 dan F2. Lapisan-lapisan ini tidak mempunyai batas dan yang tegas antara lapisan Do, E, dan F. Lapisan ozon atau ozonosfer seperti gambar di samping bawah diagram untuk menunjukkan daerah-daerah ozon dan ionosfer. Lapisan ozon memantulkan gelombang bunyi, sedangkan lapisan-lapisan ion memantulkan gelombang radio seperti tampak gambar di samping. Cuaca dan iklim. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada suatu tempat atau daerah yang sempit. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang relatif luas dan waktu yang relatif lama atau puluhan tahun. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang cuaca adalah meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan awan. Suhu. Udara akan menjadi panas jika ada penyinaran matahari. Banyaknya panas matahari yang diterima permukaan bumi dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari, kemiringan sinar matahari seperti gambar yang di bawah, yang itu lama penyinarannya, dan yang gambar yang dua adalah kemiringan sinar matahari. Ketiga, keadaan awan. Keempat, keadaan permukaan bumi. Kelima, jarak tempat dari laut. Tekanan udara. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Nah, pada gambar di samping itu gambar termograf namanya. Sampingnya adalah skema barometer neroid. Kelembapan udara. Kelembapan atau kelengasan udara ialah kandungan uap air dalam udara. Kelembapan udara dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kelembapan mutlak, kelembapan nisbi, dan kelembapan relatif. Rumus untuk menghitung kelembapan relatif adalah sebagai berikut. Kelembapan relatif sama dengan kelembapan udara absolut dibagi dengan nilai jenuh udara dikali 100%. Angin. Proses terjadinya angin. Penyebab terjadinya angin karena perbedaan tekanan udara di dua wilayah yang berdekatan. Perbedaan itu sebagai akibat dari perbedaan suhu udara dan pemanasan matahari. Angin bersifat meratakan tekanan udara. Makin besar perbedaan tekanan udara, berarti makin kencang angin yang terjadi. Arah dan kecepatan angin. Arah angin dapat ditentukan dengan sebuah bendera angin. Kecepatan angin diukur dengan alat yang disebut sebagai anemometer. Alat kuno yang dipakai untuk mengamati arah angin disebut baling-baling angin. Macam-macam angin. Ada angin barat, angin timur, angin pasat. Nah, kalau gambar di samping itu
Angin tetap peredaran udara di sebuah permukaan bumi, yaitu ya, mulai dari kutub utara, kutub selatan, dan di tengah ada garis khatulistiwa. Angin lokal, angin yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara di dua daerah yang berdekatan. Angin lokal itu antara lain angin gunung dan angin lembah, angin turun dan kering, angin siklon dan antisiklon, angin darat dan angin laut, angin muson. Untuk gambar angin lembah itu kemudian gambar yang kedua itu angin gunung. Angin lembah biasanya terjadi siang ya, angin gunung itu malam. Kemudian angin turun, kecepatan angin turun ya yang kering, jadi mulai dibawa oleh embusan dari laut, tinggiannya sampai mulai 26 derajat sampai min 3,5 derajat. Di ketinggian rata-rata 3.500 meter. Tabel beberapa angin turun kering. Ini nama-nama angin ya, dari mulai angin Bahrok, Kumbang, Gending, Brubu, Wambrau, Cinok, Fon, Harmatan, Hamsin, Bora, dan Mistra, serta Siroko. Angin Bahrok itu sifatnya panas kering gitu ya, daerah Delhi, Sumatera. Kumbang itu panas, Cirebon. Angin Gending itu di Probolinggo, panas ya. Brubu sifatnya panas di Makassar. Wambrau itu di Pulau Biak. Sinok itu panas dan kering di Kanada ya. Fon Pegunungan Alpina Utara. Marnatan di Sahara ya, ke arah pantai Guinea. Hamsin itu kering sifatnya dan panas. Musim ya. Bora dingin, pantai Adriatik di Yugoslavia. Mistral itu dingin, di lembah Ron Hilir atau di Perancis ya. Sirocco itu sifatnya panas dan kering di Italia Selatan. Angin siklon dan antisiklon seperti gambar di samping kiri itu, lalu sebelah utara gambar seperti itu, yang sebelah selatan yang siklon seperti itu, dan antisiklonnya seperti itu, gambar di samping kanannya. Angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi di siang hari perputarannya ya, dari angin laut berembus ke daratan dan kembali lagi ke lautan. Biasanya angin laut terjadi di siang hari. Kemudian yang angin darat itu berembus dari darat ke laut, biasanya terjadi di malam hari. Curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh sampai ke permukaan tanah. Curah hujan diukur selama 24 jam. Satuan curah hujan disebut milimeter. Pengukuran curah hujan, yakni banyaknya curah hujan diukur dengan ombrometer. Klasifikasi hujan berdasarkan cara terjadinya hujan diklasifikasikan atas 3 jenis, yaitu hujan orografik, hujan frontal, dan hujan zenital. Gambar di samping kiri itu ada hujan orografik ya, dari lereng hujan, kemudian di sisi bayangan hujan di situ. Dan yang gambar berikutnya adalah gambar hujan frontal. Itu massa udara panas naik ke atas terkondensasi, dan massa udara dingin dan turun hujan. Kembali lagi alirannya ke sungai. Yang gambar berikutnya yaitu berkaitan dengan hujan zenital. Jadi antara suhu 35 derajat di lintang 35 derajat lintang utara, yaitu angin pusat timur laut dan angin pusat tenggara, itu bertemu di satu titik terkondensasi dan menjadi hujan yang disebut sebagai hujan zenital.
Pola curah hujan di Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan terbentuk kepulauan sehingga udaranya mengandung banyak uap air. Akibatnya Indonesia memiliki curah hujan yang banyak, rata-rata curah hujannya lebih dari 2000 per tahun. Faktor yang menentukan banyak sedikitnya curah hujan: letak daerah konvergensi antar tropik, bentuk medan, arah lereng medan atau exposure, arah angin sejajar garis pantai ya, jarak perjalanan angin di atas medan datar, awan. Klasifikasi awan, ada bentuk awan ya, ada awan cirrus ya, atau disebut juga awan bulu ya. Awan bulu atau awan cirrus adalah awan yang tipis seperti serat atau seperti bulu, sangat tinggi dan biasanya terdiri atas kristal-kristal es. Yang kedua, awan stratus atau disebut juga awan berlapis adalah awan yang rata, hampir tidak mempunyai bentuk tertentu, biasanya berwarna kelabu dan menutup langit pada daerah yang luas. Yang ketiga, awan cumulus, awan bergumpal atau disebut juga awan bergumpal ya, adalah awan tebal dengan gerakan vertikal di bagian atas dan berbentuk setengah bulatan atau dom. Kabut adveksi dan disebut juga kabut pendinginan, kabut industri, kabut sawah. Nah, untuk gambarnya itu ada bagian terjadinya kabut sawah ya, penguapan kalau berembus ke kiri di kabut dan hembusan ke kanan, itu ya adanya penguapan dari adanya kabut itu ya, dari bawah. Iklim adalah keadaan yang mencirikan atmosfer pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 30 tahun. Berdasarkan letak lintangnya, klasifikasi iklim dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona iklim tropik, zona iklim sedang, dan zona iklim kutub. Kalau kita amati gambar di samping, kita tarik garis khatulistiwa itu beriklim tropik atau tropis. Sebelah utara dan sebelah selatan itu beriklim sedang, dan di bumi belahan utara naik lagi satu level itu utara sama selatan adalah iklim dingin atau iklim kutub. Dampak iklim terhadap persebaran vegetasi. Iklim selain berpengaruh pada bentang alam juga berpengaruh terhadap makhluk hidup seperti manusia, flora dan fauna. Dampak ketinggian tempat terjadinya jenis-jenis vegetasi. Kelompok tumbuhan berdasarkan tinggi rendahnya menurut J.W. Jung-hoon. Daerah panas itu sekitar 0,700 meter. Cocok untuk perkebunan ya, seperti teh, kelapa, karet, tembakau dan lain-lain. Kemudian daerah sedang itu 700 sampai 1500 meter. Ini cocok untuk tanaman perkebunan juga seperti pinang, kopi, teh dan kinang. Yang ketiga, daerah dingin sekitar 1500 sampai 2500 meter. Ini daerah cocok untuk tumbuhan alam seperti cemara. Kemudian daerah sangat dingin sekitar 2500 sampai 3500 meter. Ini cocok untuk hutan alpin dan rumput-rumput kecil. Kelima, daerah salju 3500 meter lebih. Daerah ini hampir tidak terdapat tumbuh-tumbuhan karena diliputi salju, misalnya di puncak pegunungan tinggi di Papua. Pengaruh bentang lahan dan tanah terhadap jenis vegetasi. Pengaruh bentang lahan dan tanah terhadap jenis-jenis vegetasi. Pada bentang lahan dengan tanah subur, terutama tanah vulkanis, terdapat hutan lebat dengan keanekaragaman macam tumbuh-tumbuhan. Itu disebut juga heterogen atau hujan campuran. Kedua, bentang alam lahan daerah tanah tandus, terdapat tumbuhan hutan rumput dan sejenis alang-alang. Yang ketiga, pada bentang lahan daerah pantai berawa-rawa dan bertanah lumpur, terdapat
tumbuhan hutan mangrove atau hutan bakau dan hutan nipah. Gejala Nina dan El Nino. La Nina disebut juga sebagai keadaan yang menyebabkan hujan lebat pada rentang waktu yang lama. Jadi kalau Anda amati ada gambar di samping itu, La Nina berproses dari angin dari pertemuan angin hangat dan angin dingin, kemudian naik lebih banyak air dingin mencapai pemukiman ya, dan naik lagi terkondensasi, berputar, kemudian turun hujan di puncak. Yang berikutnya adalah gejala El Nino, keadaan yang menyebabkan kekeringan pada rentan waktu lama. Kalau yang El Nino itu di puncak, kemudian yang El Nino itu hampir sama ya, itu prosesnya dari pertemuan angin hangat dan angin dingin, kemudian air dingin tidak mencapai permukiman. Tapi kalau yang El Nino itu naik ke permukiman, sedangkan yang El Nino tidak naik ke permukiman, nanti terkondensasi dan angin berpusat di tengah-tengah, kemudian hujan. Daerah yang berpengaruh oleh keadaan kekeringan, daerah yang terpengaruh oleh keadaan kekeringan karena peristiwa El Nino. Nah, itu bisa digambarkan ada semacam huruf 6 ya, itu ya, biru, itu adalah karena peristiwa El Nino. Rata-rata di Indonesia ya itu ya. Layanan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Tugas BMKG mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Artinya BMKG melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data secara teratur, lengkap, dan akurat guna dipakai untuk mengenali dan memahami karakteristik unsur-unsur meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Data ini digunakan untuk membuat perkiraan dan informasi yang akurat. Yang kedua, menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika kepada masyarakat dengan tingkat akurasi tinggi dan tepat waktu. Dalam kaitan ini termasuk penyampaian peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika maupun perubahan iklim. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional. Artinya BMKG dalam melaksanakan kegiatan secara operasional selalu mengacu pada ketentuan internasional, mengingat bahwa fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika tidak terbatas dan tidak terkait pada batasan wilayah suatu negara manapun. Terakhir, melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Terima kasih telah setia menyimak di LUBD Channel. Tunggu materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di LUBD Channel. Terima kasih. Dadah.